Nah, kita kembali ke momen ketika Somi menjelaskan sesuatu kepada Nakjon, yaitu tentang mimpinya yang melihat anak bernama Udin. Tapi mendengar nama itu, Nakjon seketika terkejut karena anak itulah yang ia cari-cari. Somi sih berusaha menenangkannya, berjanji akan menjelaskan jika ada petunjuk lagi di mimpinya nanti. Jadinya sekarang ketika ia memimpikan lanjutannya, ia sangat terkejut karena orang yang memanggil si Udin adalah dirinya sendiri. Tapi anehnya, Udin tiba-tiba menghilang entah kemana. Makanya ia yang bangun dengan paniknya segera menyampaikan itu ke Nakjon kalau Udin adalah anaknya. Tapi ya, sebuah ingatan tiba-tiba terlintas di mana Udin dibawa pergi oleh seorang pria yang gak lain adalah si Nakjon. Seketika pengakuan Somi tadi membuat Nakjon marah karena Udin adalah anaknya, membuat Somi segera sembunyi di kamar. Lagi-lagi teringat saat dimana Nakjon menerima uang dari si Jonggu. Alhasil ia pun mengira kalau Nakjon menjual anaknya, sehingga ia segera membuka pintu sambil teriak meminta Nakjon mengembalikan anaknya. Tapi anehnya Nakjon justru semakin marah. Ya, entah hubungan apa di antara mereka di masa lalu, tapi Somi yang ketakutan langsung menimpuk Nakjon dan segera kabur. Sedangkan Nakjon gak tahu mau gimana lagi. Dan faktanya sejak awal Nakjon sebenarnya tahu siapa Somi sebenarnya. Beralih ke Hesuk yang bingung dipanggil dengan sebutan ibu oleh si Udin, menjelaskan kalau selama hidup ia gak pernah punya anak. Meskipun begitu, ia setuju jika Udin menganggapnya sebagai seorang ibu. Sementara mereka akhirnya jadi panitia neraka, di mana Bejo akhirnya menemukan manusia yang dulu menyiksanya. Ya, walaupun terpaksa ikut, Bejo tetap puas akhirnya dapat menyiksa manusia itu. Singkatnya, panitia surga mengadakan festival lotre yang pemenangnya nanti dapat masuk ke mimpi keturunannya yang masih hidup di bumi dan memberikan nomor lotre yang akan naik, biar keturunannya tuh bisa hidup kaya dan nyaman sebelum meninggal. Jadi aturannya ada 6 kunci yang tersembunyi di setiap sudut surga, dan yang menemukannya berhak menjadi finalis, di mana mereka harus menceritakan kisah hidup masing-masing. Nantinya seluruh penghuni surga akan menilai, dan yang mendapat dukungan paling tinggi yang jadi pemenang. Seketika Hesuk yang ingin membuat Wati bahagia di bumi bersemangat segera menyampaikan itu kepada Nakjon, membuat Nakjon yang sejak tadi pusing berusaha tersenyum. Tapi Hesuk bingung mengapa Somi belum pulang padahal sudah tengah malam. Ya, gimana mau pulang kalau Somi takut menemui si Nakjon. Besoknya bukannya mencari kunci itu, Hesuk malah masak kue di kamar si Udin, membuat Udin bingung dengan apa yang direncanakan Hesuk. Sementara di bumi, Wati melanjutkan hidupnya dengan menagih sisa utang yang ditinggalkan Hesuk. Ya, Hesuk gak meninggalkan warisan apapun selain surat utang yang sisa sedikit itu. Makanya Hesuk dengan semangatnya ingin memenangkan festival tersebut untuk memberi kebahagiaan kepada Wati. Hanya saja Udin lagi-lagi kebingungan mengapa Hesuk mengajaknya ke kantor surga. Ya, Hesuk membuat kue untuk diberikan kepada sang ketua, atau lebih tepatnya ingin menyuapnya biar ketua membocorkan keberadaan kunci tersebut. Tentu saja ketua menolak dan Udin yang malu segera menarik Hesuk keluar, menjelaskan kalau satu-satunya cara menemukan kunci itu hanyalah dengan berdoa. Alhasil Hesuk pun boleh berdoa, tapi kok ada yang aneh dengan kata-kata dan tempatnya. Lah, Hesuk masih usaha dong, sok-sok bingung mengapa ketua mendengar doanya. Kan Udin lagi-lagi harus menariknya pergi saking malunya. Di saat yang sama, Somi akhirnya memberanikan diri menemui Nakjon, menjelaskan kalau ia hanya melihat potongan mimpi, jadi ia juga belum dapat memastikan. Meminta Nakjon menjelaskan semuanya, termasuk siapa dirinya. Tapi Nakjon malah gak mau ngejawab entah apa yang disembunyikannya, membuat Somi semakin depresi, memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Singkatnya, Hesuk pun terpaksa mencari kunci itu secara manual. Namun gak berapa lama bel berbunyi, tanda kalau ada satu manusia yang menemukan kunci itu. Kan Hesuk tambah panik, apalagi setelahnya 4 orang lagi-lagi menemukan kunci yang sama. Artinya kunci tersisa 1 dan ia harus menemukannya segera. Beralih ke Somi yang sejak tadi pusing mikirin mimpinya, tapi ketika melihat pasangan lewat di depannya, ia seketika teringat momen yang sangat penting. Ya, ternyata Somi dan Nakjon pernah jadi pasangan,
entah itu sebelum Nakjon menikah dengan Haesuk atau setelahnya. Malamnya, karena kelelahan mencari, Haesuk pun tertidur di gereja. Berbeda dengan si Udin yang masih terus berdoa mencari ibunya. Namun, jelas dong suara kunci itu membuat Haesuk terbangun, segera memeluk si Udin. Alhasil, Haesuk yang pulang dengan bahagia cerita kepada suaminya, yakin kalau ia akan menang karena nggak ada nasib yang setragis dirinya. Membuat Nakjon sedih, hanya bisa minta maaf karena ia adalah penyumbang nasib tragis terbesar bagi hidup Haesuk. Namun tiba-tiba Somi pulang membuat situasi kembali canggung. Apalagi Haesuk dengan tulusnya menyediakan makan bagi Somi. Dan Nakjon yang gak tahan akan hal itu segera masuk ke kamar. Besoknya festival lotre pun dimulai, di mana peserta pertama menceritakan nasibnya yang hidup bersama adiknya. Ayahnya kerja di luar negeri tapi harus jadi pengangguran akibat kecelakaan kerja. Jadinya ayahnya yang depresi gak berhenti mabok hingga meninggal. Sedangkan ibunya selingkuh dan meninggalkan mereka. Sayangnya ia juga harus meninggal. Makanya ia ingin memenangkan lotre itu agar adiknya dapat melanjutkan hidup dengan bahagia di bumi. Membuat semuanya sangat sedih, langsung memilih pemuda itu. Namun Haesuk tiba-tiba bertanya, 작아였나요? 네, 작아요. ya Haesuk lagi-lagi curang dengan sengaja memastikan kalau pemuda itu adalah orang kaya. Jadinya orang-orang batal memilihnya, membuat nilainya rendah. Hal yang sama dilakukan Haesuk kepada peserta lain, bahkan peserta keempat memilih mundur. Berbeda dengan wanita berbaju hijau ini yang menjelaskan kalau ia sebenarnya nggak ingin memenangkan lotre itu karena nggak punya keturunan di bumi. Tapi tujuannya ikut hanya untuk menyampaikan kepada suaminya di neraka bahwa dirinya tuh baik-baik saja. 철진, 제 남편 이름이. Yah, dia ternyata istri Choljin yang sempat jadi drama viral akhirat sebelumnya, di mana sang istri berkata kalau ia sama sekali nggak membenci suaminya yang memutuskan bunuh diri sama-sama. Berjanji akan setia menunggu, bahkan jika diberikan kesempatan untuk bereinkarnasi, ia akan memilih untuk menjadi istri Choljin. Membuat semuanya sedih, bahkan memberi nilai hampir sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena Haesuk memberi kode agar Udin gak memilih wanita itu. Selanjutnya adalah Haesuk yang sudah menyiapkan kisah tragisnya lengkap dengan gambar dan musik. Tapi karena bertele-tele, apalagi ia menyebutkan kerjaannya sebagai rentenir, orang-orang pada malas memilihnya. Namun saat waktunya habis, di saat yang sama, Somi lagi-lagi bermimpi sedang bersama Udin yang menjelaskan gambar keluarganya. Kalau ayahnya bernama Nakjon, tapi belum sempat menyebut nama ibunya, Somi seketika terbangun. Alhasil, ia pun langsung menjelaskan kepada Nakjon kalau dulunya mereka adalah sepasang kekasih yang punya anak bernama Udin. Yakin kalau Nakjon yang bosan berusaha membunuhnya lalu menikahi Haesuk. Anehnya, Nakjon hanya terdiam seolah-olah cerita itu nggak benar. Beralih ke Haesuk yang nggak membiarkan dirinya kalah. Ya, karena kisahnya nggak menarik, ia pun memaksa Udin menceritakan kisahnya itu. Yang saat anak seusianya makan enak dengan kasih sayang orang tua, Udin harus kedinginan menunggu ibunya di depan gereja. Membuat semuanya nangis, tapi bingung apa hubungan cerita itu dengan Haesuk. Namun Haesuk dengan sedihnya minta maaf kepada Udin, ngaku kalau dirinya lah sosok ibu yang ditunggu Udin saat itu. Kan si Udin bingung ya, tapi karena Haesuk memberi kode, ia pun terpaksa memeluknya. Jadinya mereka pun memenangkan festival tersebut dengan nilai sempurna. Menariknya, Somi teringat lanjutan mimpinya tadi. Dan Nakjon membenarkan bahwa Udin adalah putranya bersama Haesuk. Membuat Somi bingung karena kalau begitu ceritanya, lalu dirinya ini siapa? Beralih ke panitia surga yang menyadari kode kebohongan Haesuk dan Udin, ingin membatalkan kemenangan itu, tapi ya, nggak ada satupun yang dapat berbohong di surga. Bukti kalau Haesuk dan Udin adalah ibu dan anak. Tapi mereka nggak menyadari itu. Yang penting mah mereka bisa memenangkan hadiahnya. Meskipun Udin sedikit kesel, buru-buru ke gereja untuk segera bertobat.